Mundur ya Bang, mundur. Tengah. Masuk Mundur, mundur kasih jalan. Udah tengah jalurnya. Jalan ya. Buka jalannya ya. Bang, lotong aja, lotong Bang. Buka jalannya Bang. Jangan ke tengah, pinggir aja Bang. Buka jalan. Bang, jangan di pinggir, jangan tengah. Buka. Lampu. Pak Arinal. Bang, jangan tengah Bang. Bang, jangan kerja Bang. Buka. Bang, jangan kayak gitu Bang. Ya udah. Ya udah. Buka tengah ya, tolong ya. Bang. Bang ini Bang. Sampai jumpa. Bang. Ngambil gambar ini Bang, mau ambil gambar. Udah Bang. Enggak ya. Bapak kalau sampai ada apa-apa, ya, kalian tanggung jawab. Jangan didorong, Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Yuk sambil mundur yuk pelan-pelan yuk sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Pak Yuk Arinal pelan-pelan. bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Tangan cok. Pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Bu Ana, gimana Bu Ana? Penetapan tersangka ini Bu Ana. Bisa disampaikan Bu Ana. Yuk mohon izin kawan-kawan. Yuk. Permisi Bu, permisi. Bapak, pesannya Bapak. Bapak tersayang. Pesan coy. Bang, PM 1 masuk Bang. Pak botolnya kemarin toget Pak. PM masuk. PM. Sama Jidan. PM. Mas. Bu Ana, apa yang bisa disampaikan Bu? Penahanan ini Bu. Bu, apa yang bisa disampaikan Bu? Terkait penahanan Pak Arinal Bu. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya. Sampaikan Bu. Apa yang disampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Dari Pak Arinal ini Bu. Ayo Bu, berbicara Bu. Jangan bungkam Bu. Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Bu, apa yang mau disampaikan Bu? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Awas Bang, awas Bang. Jangan situ Bang. Awas Bang, geser Bang. Berita yang ditunggu-tunggu kan hari ini. Bang, lu geser Bang. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada serupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LND ini. Ya. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Ya, ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa? Mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LEB ini, usut penyertaan modal 10 miliar awal. Usut itu LEB 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada pilih kasih. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Saya bercanda, ini jamnya bisa saya gadein nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pasti pesannya Bapak harus sehat, harus kuat ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami, ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan, kebenaran nanti akan menemukan jalan.
Bang Isman, dari Bapak ya. Bang Isman apa yang bisa sampaikan Bang Isman? Penyitaan itu kayak mana, Bu? Iya, Ibu. Sehat selalu ya, Bu. Sehat Bang Ivan. Makasih ya, Bu. Sehat Mbak Ica. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tidak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab/3/L.2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Demi kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor print strip 04-L.2/FD.2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar pasal 3
junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C KUHP.